Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ketiga dan misa akan dipimpin oleh Pastor Paroki Bapak Pastor Agustinus Kalepe. Kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur 330 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Biasa yang ketiga. Dan dalam hari Minggu Biasa yang ketiga, Bapak Suci Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu ini menjadi hari Sabda Allah yang kita rayakan. Sejauh mana Sabda Allah dalam kehidupan kita sungguh menjadi pegangan untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya, bersatu dengan Dia, dan juga senantiasa semakin bersatu dengan sesama kita. Mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini, dan dengan demikian kita sungguh semakin layak untuk menyatakan persatuan dengan Dia. Mari kita hening, memeriksa diri kita, mohon ampun segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, serta juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang meminta doa dari kita, dan secara khusus yang kita intensikan. Berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, juga mereka yang menjalani hidup panggilan, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam menjalani hidup panggilan secara khusus menjadi imam, biarawati, dan panggilan secara umum tentu menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetap juga mensyukuri segala rahmat Tuhan sampai pada saat ini dalam setiap usaha pekerjaan yang kita tekuni, dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita sarana rahmat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bersatu dengan Dia lewat doa-doa novena. Dan kita tetap membawa dalam doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih juga kita bawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita, tapi yang kita intensikan pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus
Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar gembira bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang berulang kali diwartakan para nabi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dicurahkan kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu, yang Kau sediakan dalam sabda-Mu sendiri dalam kitab suci. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, dan juga atas rahmat panggilan hidup. Semoga semuanya itu sungguh semakin meneguhkan kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, juga mensyukuri segala sarana yang Kau sediakan untuk semakin menemukan yang terindah, yang terbaik, meneguhkan iman dan harapan kami juga dalam setiap langkah kehidupan, pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada seluruh umat-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit. Kiranya dengan kekuatan-Mu sendiri mereka memperoleh kekuatan penyembuhan melalui orang-orang yang Kau utus menjadi perpanjangan penyembuhan baginya. Dan juga ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan bagi mereka yang telah berpulang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu."
Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa
yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan menurut kebiasaannya. Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi yang terakhir, sekali lagi tidak salah, tetapi baik kita coba untuk mencoba menjawab kalau itu memungkinkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, kita pelan-pelan ya. Kecuali kalau ada lengku-lengkunya lalu yang lama-lama dipakai ya, diputar-putar juga. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Walaupun agak hujan, berharap bahwa kita tetap sehat untuk merayakan peristiwa iman kita, dan pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga. Berharap bahwa khotbah tidak terlalu panjang, tapi lebih banyak santar untuk permenungan, pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kita renungkan sepanjang minggu ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi dalam kata pembukaan, bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus itu menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga ini sebagai hari Minggu Sabda Allah. Dan ini merupakan undangan Bapak Suci bagi kita supaya semakin mengapresiasi, semakin mencintai dan setia kepada Tuhan dan sabdanya. Di mana kita nyatakan dan ungkapkan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, berpuncak dalam perayaan Ekaristi, berpuncak dalam liturgi kita, dan kita rayakan setiap hari Minggu paling tidak. Bahkan ditawarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, perayaan harian. Bagi kaum biarawan biarawati ada bacaan ofisi, pokoknya perayaan yang mereka buat ada ibadat pagi, ibadat subuh, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, dan seterusnya. Di dalam gereja kita ada kebiasaan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Paus Fransiskus mengharapkan supaya kita sebagai satu gereja memiliki habitus baru atau kebiasaan baru dalam hal merayakan, mendalami dan menyebarkan sabda Allah atau sabda Tuhan. Dan ini berarti benar bahwa menjadi tugas dan panggilan kita sebagai gereja masa kini dan sekaligus juga menjadi gereja masa depan. Penginjil Lukas menandai Injilnya atau memulai Injilnya dengan menyapa Theophilus yang mulia, serta mengisahkan tentang proses pembentukan baru yang nyata dalam seluruh kehidupan pengalamannya dengan menyusun kitab suci yang berisikan segala peristiwa yang telah terjadi sesuai dengan apa yang dialami dan dilihatnya. Utamanya para murid Kristus sendiri, semua yang diajarkan itu merupakan kebenaran dan sungguh terjadi seperti itu, bukan kata-kata kosong, tetapi sungguh berpuncak pada apa yang menjadi bacaan Injil. Pada saat kamu mendengarkan sabda ini, maka nas ini menjadi sempurna. Penginjil Lukas menampilkan sosok Yesus yang penuh dengan kuasa dalam seluruh kehidupan, penuh dengan Roh Kudus dan begitu viral di mana-mana pada saat itu dan sampai pada saat ini. Ia mengajar dengan penuh kuasa, penuh wibawa, sehingga dapat memberitakan apa yang dikatakan dalam bacaan pada kesempatan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini bagi kita sebagai gereja, kita membentuk satu komunitas dan kebersamaan diikat oleh sabda Tuhan sendiri. Terlebih di dalam perayaan liturgi kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi, dan mengungkapkan dan menyatakan itu dalam persatuan sepenuhnya dengan Dia lewat sabda yang sungguh sempurna, yaitu dengan santapan tubuh Kristus sendiri. Pengalaman Yesus ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, juga pernah dialami oleh Ezra yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ketika membacakan kitab Taurat yang membuat semua orang terharu mendengarkannya sambil berkata, amin, amin. Sabda Tuhan memang mempersatukan kita semua. Dengan menjawab amin, Bapak, Ibu, saudara terkasih, berarti kita bersedia dan mau untuk menjadi pelaksana sabda. Maka benarlah nasihat Santo Paulus ini, bahwa dengan membaca, dengan mendengarkan dan merenungkan serta melaksanakan sabda, kita semua membentuk tubuh Kristus yang masing-masing menjadi anggota dari tubuh yang satu dan sama ini. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, persatuan itu saya selalu ungkapkan dan nyatakan selama ini, bahwa kita selalu dipanggil untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, dan tetap membawa dalam permenungan-permenungan kita bahwa kita haus dan rindu untuk sungguh berjumpa dengan firman yang sempurna, yaitu Yesus. Dan dengan demikian persatuan itu sungguh semakin meneguhkan kita. Maka pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita setia sungguh mempersatukan diri dengan Allah dan Yesus Kristus dengan membaca kitab suci? Ada komunitas Abah, ayo mari baca kitab suci Alkitab. Lalu di paroki kita menganjurkan supaya kita membaca kitab suci paling tidak sesuai dengan bacaan harian.
Kenapa saya menganjurkan hal ini? Karena dengan membaca kitab suci sesuai dengan bacaan harian, maka seluruh tema dan permenungan-permenungan itu mempunyai titik sambung. Karena kita punya liturgi dalam perjalanan waktu 1 tahun sampai pada akhir tahunnya, tahun liturgi, maka itu akan disambung lagi dengan tahun liturgi yang baru. Tapi semuanya kait-mengkait satu sama lain. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau sabda Allah yang menopang kita ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk mengantar kita bersatu sepenuhnya dengan Allah, bersatu sepenuhnya dengan saudara-saudari kita, saling memahami dan saling mengerti dengan yang lain, dan tentunya itu bersumber dari sabda Tuhan sendiri. Paling tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca kitab suci, maka di sana kita bisa boleh menyimak sabda itu. Ada yang langsung menjadi nasihat bagi kita. Waspadalah dan hati-hatilah. Seringkali didahului dengan itu. Ataukah kita diperhadapkan pada suatu peristiwa yang sungguh bertolak belakang dengan sifat dan perilaku kita. Lalu dari sana kita bisa merefleksikan, kalau demikian saya tidak boleh melakukan hal itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya sabda Tuhan itu selalu berbicara kepada kita, tinggal bagaimana kita menghayatinya dalam seluruh kehidupan. Kita tidak perlu menafsirkan kitab suci terlalu jauh. Sederhana saja. Dan pertanyaan berikutnya, sejauh mana sabda itu sungguh semakin menopang hidup kita dan kebersamaan kita yang kita bangun di dalam hidup bersama dalam keluarga, komunitas lingkungan dimanapun kita berada. Dan pesan Paulus kita sehubungan dengan ini, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka tetap dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk mau dan ingin membuka hati kepada Tuhan sendiri, untuk mau dan ingin melihat titik kelemahan, kekurangan dan juga kelebihan. Dan dengan demikian hal itu akan mengantar kita untuk sungguh sampai pada apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus. Kita ini adalah satu tubuh. Dan satu tubuh masing-masing anggota. Kita berperan sebagai apa dalam seluruh kehidupan. Dan justru karena kita merasa satu tubuh, maka seringkali muncul dalam diri kita rasa keprihatinan pada saat kita melihat seseorang dalam ketidakberdayaan atau membutuhkan pengharapan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan kehadiran kita. Dan dengan demikian, sebagai satu tubuh Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin bersatu karena rasa hati dan cinta Tuhan yang sungguh meresapi seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semakin bertekun bersatu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Setiap kali kita melangkah, memandang, dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita, selalu diikat oleh sabdanya. Moga-moga dengan itu kita semakin dipersatukan dengan Dia, dan persatuan kita dengan Dia selalu kita ungkapkan dan nyatakan dalam Ekaristi Kudus setiap saat, paling tidak 1 kali 1 minggu pada hari Minggu. Dan dengan demikian persatuan itu akan semakin memberikan kekuatan dan menjadi tanda rahmat bagi kita untuk memperjuangkan hidup sampai Tuhan mempersatukan kita semua di dalam kemuliaan-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sampai Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bersabda kepada kita semua yang berkumpul di sini. Marilah kita mohon agar sabdanya hidup di dalam hati dan perbuatan kita dengan menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, berikanlah keberanian kepada para pemimpin kami dan kepada semua orang yang mengajar dalam gereja. Semoga mereka menolong kami untuk memahami sabda-Mu serta mewartakan kabar baik bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, persatukanlah dalam sabda-Mu dan dalam diri-Mu semua orang yang menamakan diri Kristen. Kumpulkanlah mereka sebagai saudara-saudari dalam tubuh-Mu yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, ilhamilah dengan sabda-Mu semua orang yang berkuasa di dunia ini. Tolonglah mereka untuk bekerja sama demi perdamaian, rezeki, dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, bukalah mata kami bagi penderitaan sesama kami. Buatlah kami mempedulikan mereka yang terkurung dalam ketakutan serta genggaman ketidakadilan. Jadikanlah kami cahaya bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, jadikanlah hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Bebaskanlah kami dari kedangkalan dan ketakutan, dari naluri mempertahankan keamanan dan kestabilan kami. Berilah agar kami dapat hidup sesuai dengan iman kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini secara khusus Grevieno DP yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin meneguhkan dan menguatkan dia, membuat dia sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana, serta semakin merasakan keadaan kebahagiaan untuk semakin bersatu satu sama lain dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang kutus kepadanya, dan juga semakin menemukan yang terindah dan terbaik dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kami juga mensyukuri rahmat panggilan hidup yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat tabisan imamat bagi Pastor Markus Pareta dan Pastor Anton Sarunggaga yang merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-42 pada kesempatan ini. Serta mensyukuri rahmat perkawinan yang ke-19 bagi Pak Sutri, Bapak Thomas Sunaidi dan Ibu Meike Tandi Amal. Bersama kedua anak terkasih Kanet dan Renata untuk mempercayakan syukur kepadamu pada kesempatan ini. Juga syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-20 tahun dari saudara kami Irwan Wijaya dan Patrick Tara. Semoga dengan rahmat panggilan hidup yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka bersatu, mengalami sukses dan semakin damai dan bahagia dalam menjalani kehidupan yang Kau percayakan, hidup kebersamaan dan hidup karya pelayanan, sehingga mereka semakin merasakan kereman kebahagiaan untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.
Kami juga mensyukuri segala sarana yang Kau siapkan bagi kami. Sarana doa bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh menerima yang terbaik sesuai dengan intensinya. Bersama dengan saudari kami Leni Hengki yang terkabul doa novena 3 kali Salam Maria. Dan juga Kelvin Salim yang Kau sertai sepanjang ujian CPNS. Dan dengan demikian berharap bahwa lewat itu dia semakin menemukan dalam kehidupan yang akan membantunya untuk semakin menemukan yang terbaik dalam dunia ini menuju kepada kesempurnaan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang mendampinginya, para dokter, perawat, suster, siapa saja. Moga-moga lewat semuanya itu Tuhan, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Dan dengan demikian selalu menaruh pengharapan kepada-Mu sebagai sang sumber segala kebaikan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Mama Lili Nios dan Hari Nios, Antonius Chandra yang sudah berpulang tanggal 23 Januari, dan juga kepada Ibu Mirsa Chandra Yanti yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, dan juga bersama dengan seluruh keluarga dan cucu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan persiaran di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Senada hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, atas nama-Mu kami telah berkumpul. Hidupkanlah di tengah-tengah kami, hiduplah di tengah kami, dengarkanlah doa-doa kami, dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan dengan lagu dari Puji Syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus
seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam Dia Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju kehidupan kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu datang di hadiratmu pada kesempatan ini, dan persatuan kami senantiasa dalam Dikau untuk semakin bersatu memuji memuliakan Dikau. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihat dari yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Kita nyanyikan lagu Kemudi dari Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, kami percaya tulus hati, Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Yang merenungkan sabdaku, bersatu dengan aku dan aku dalam Dia, marilah kita berdoa. Ya Allah, syukur dan terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu. Engkau telah mempersatukan kami dalam Ekaristi pada kesempatan ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan untuk semakin memperbaharui diri, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu dan menjadi bagian dari kerajaan-Mu dan menghadirkannya di tengah masyarakat. Lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tadi mendengarkan pengumuman paroki. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 19.657.000. Kolekte pemeliharaan gereja 13.703.000. Kemudian ada sumbangan dari JSM 3 juta, dari Nonem 300.000. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Anggawijaja dengan Anette Sofia Jauri. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Ada juga pengumuman tentang komuni pertama
Bimbingannya akan dimulai pada tanggal 9 Februari, silahkan mendaftar yang berminat. Baptisan kategori bayi juga ada tanggal 9 Februari, silahkan mendaftar di pastoran. Ada pembukaan pendaftaran untuk THS, silahkan juga mendaftar di panitia di SD Frater Teratai 2. Kemudian juga tentang pendataan umat, silahkan umat menghubungi rukun masing-masing. Kemudian setelah misa ini ada basar dari adik-adik Universitas Ahmad Jaya, mereka menjual rice bowl ayam, mohon umat membantu jika mampu. Kemudian ada pengumuman dari panitia hari pernikahan sedunia, akan dilaksanakan misa konselebrasi di gereja kita. Kebetulan Paroki Andalas menjadi panitia inti tanggal 23 Februari 2025 bulan depan. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan. Kemudian secara khusus yang sudah menikah lebih dari 40 tahun silahkan mendaftar khusus ke panitia. Saya kurang tahu, mungkin ada reward khusus dari panitia. Nanti berhubungan dengan Ibu Ketua, Ibu Nova Lestari. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih hubungan dengan hari Minggu Perkawinan Sedunia akan dilaksanakan di Andalas, itu disampaikan itu nanti tanggal 23 Februari. Pasangan suami istri yang kembali mengingatkan untuk janji perkawinan tentu diharapkan untuk boleh hadir berpartisipasi dan ikut ambil bagian. Perayaan nanti detailnya itu akan disampaikan karena itu akan dipimpin oleh Bapak Uskup sendiri. Kemudian beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama bahwa sekolah-sekolah kita sudah menerima, katakanlah membuka untuk pendaftaran tahun ajaran baru, utamanya bagi anak-anak kita yang mau masuk di seminari. Dan kita tahu bahwa kalau masuk seminari itu sebenarnya itu juga nanti ijazah yang setingkat dengan SMA itu ya tetap dari seminari, tetap sebenarnya itu ijazah dari SMA Katolik Cendrawasih. Lalu juga Yayasan Yosef dan juga Hati Kudus Raja Wali juga sudah membuka. Bagi mereka yang mau bersekolah di sana silahkan menghubungi. Juga sekolah kita, yayasan yang lain, Yayasan Taman Tunas itu SD itu juga sudah mulai untuk mengingatkan kepada kita bagi anak-anak yang mau bersekolah di sana. Bagi mereka yang masuk seminari, kiranya datang mendaftar di saya atau di paroki sekretariat, nanti kita akan ketemu. Dan saya kira bagus kalau ada anak kita yang berminat mau masuk seminari dan nanti sedikit didampingi untuk bisa mengikuti ujian atau tesnya untuk masuk seminari. Nanti di awal masa prapaskah itu biasanya di bulan Februari ini sudah mulai tes, dia akan diinformasikan ya di bulan Februari itu sudah ada tes untuk masuk seminari. Saya kira itu yang saya tambahkan pada kesempatan ini. Oh ya, mengingatkan bahwa 2 minggu berturut-turut itu kita kolekte kedua kita itu masuk langsung ke Uskupan untuk berpartisipasi sehubungan dengan tabisan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari nanti di Gotong-Gotong. Dan sejauh saya lihat laporan bendahara untuk partisipasi kita itu ada 24 juta. Jadi 2 minggu dikumpulkan itu. Dan itu saya sudah sampaikan bahwa itu diambil dari kolekte kedua yang biasa untuk pemeliharaan gedung gereja atau pemeliharaan di paroki kita. Saya kira itu yang saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang semakin bersatu untuk boleh menghadirkan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih kepada kelompok dekorasi sound system yang juga jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Dan selamat memasuki Hari Raya Imlek nanti pada tanggal 29 ya. Bagi mereka yang akan merayakannya, kita bersyukur atas tahun baru lagi bagi kita. Minggu depan baru ada nuansa Imlek di dalam gereja kita. Nanti pada hari Minggu depan baru ada pernik-pernik sehubungan dengan Hari Raya Imlek, karena itu berlangsung 2 minggu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari Puji Syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syar